saya berkeinginan badan usaha milik pesantren itu yang kita intervensi adalah yang sudah mulai tumbuh dan berkembang hingga kemudian menjadi pengelolaan yang produktivitasnya konsisten, kontinu, baik. Nah, hingga kemudian pemerintah nanti akan mengintervensi soal pasarnya bagaimana supaya ada titik temunya dengan pasar yang betul-betul bisa bersaing apakah kualitasnya atau soal harganya misalnya. Nah, karena itu dimulainya di Pondok Pesantren Darun Najah ini sekaligus nanti ini jadi contoh. Kalau ada pesantren yang lain yang berkeinginan untuk supaya BUM trennya dikembangkan lebih produktif lagi, maka ayo, ini ada contoh di Pondok Pesantren Darun Najah yang antara intervensi pemerintah dengan hasil produktivitasnya nyambung. Jadi misalnya kita beri bantuan bibit ikan lele. Nah, apa kemudian produktivitasnya? Produktivitasnya adalah di sini membuat abon lele. Nah, antara bahan baku yang kita intervensi hingga produk yang jadi yang untuk pada posisi pasar itu harapannya punya daya saing. Nah, ini yang ada titik temunya. Nah, ke depan yang model-model begini ini akan kita teruskan di pesantren yang lain dengan produksi yang lain. Tadi misalnya saya cerita soal konveksi. Ini sudah bagus konveksinya, tapi memang masih terbatas, iya. Dengan keterbatasan yang ada saja misalnya, ini sudah membuat banyak produksi konveksi yang dari dalam sendiri sudah betul-betul nyata bisa dirasakan. Itu yang harapan berikutnya, kalau ini dikembangkan lebih jauh, tentu bisa menjadi manfaat bagi pesantren yang lain. Nah, bagaimana usaha di pesantren yang lain? Tentu melengkapi dari usaha yang sudah ada, yang ada di pesantren, salah satunya misalnya di Darun Najah. Sehingga ke depan badan usaha milik pesantren ini kolaboratif, interkoneksi antara satu pesantren dengan pesantren yang lain yang saling menunjang untuk supaya ada produktivitas ekonomi yang tumbuh di pesantren.